Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang kelas dikotil maupun monokotil. Pada waktu bab 1 itu kita pernah mengingat kembali, yaitu pada waktu kelas 10 bab 1, yaitu tentang ada 5 kingdom atau dunia. Yang pertama Monera, kedua Protista, ketiga Fungi, keempat Plantae, 5 Animalia. Yang kita bahas di sini yaitu tentang Plantae atau tumbuhan, di mana Plantae itu terdiri dari Bryophyta atau tumbuhan lumut yang sering kita temukan di selokan, di atas genting, itu termasuk lumut atau Bryophyta. Yang kedua yaitu Pteridophyta atau tumbuhan paku. Kita lihat di sini tumbuhan paku, akarnya serabut, batangnya menjalar, stolon di kiri dan kanannya. Kemudian daunnya itu kita lihat di sini dari ujung sampai ke pangkal sini. Ini adalah daunnya. Dan ciri yang lain yaitu daun yang masih muda menggulung seperti antena atau sumutnya kupu-kupu. Nah, kemudian paku pada yang subur atau fertil itu di belakangnya ada spora. Ini adalah ciri tumbuhan paku. Tapi yang kita bahas kali ini yaitu dari kingdom Plantae atau dunia Plantae tumbuhan. Itu ada divisi Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji dibagi dua, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae yaitu tumbuhan yang berbiji terbuka. Gymnos, berbiji terbuka. Nah, contohnya kita lihat di sini. Ini adalah Gymnospermae adalah pakis haji. Di mana pada pakis haji ini yaitu bijinya itu tidak tertutup oleh bakal buah. Contoh yang lain nanti ada melinjo, ada pinus, itu contoh dari Gymnospermae. Kemudian yang kita fokus di sini sekarang adalah yang Angiospermae, yaitu yang bijinya tertutup, dibagi menjadi dua kelas, yaitu dikotil atau berkeping 2 dan monokotil yaitu berkeping 1. Baiklah, kita bedakan dikotil dan monokotil tadi, yaitu dimulai dari akarnya. Kita lihat di sini, akar dari tumbuhan monokotil, ini akar dari tumbuhan lompong atau talas itu biasanya seperti ini. Akarnya serabut, jadi semuanya sama serabut. Ini pada monokotil. Kemudian contoh yang lain yaitu pada Adam Hawa atau Roeo discolor. Ini besok kalian pada waktu proses praktikum sering digunakan Roeo discolor yang bawahnya warnanya ungu atau sering disebut dengan Adam Hawa. Ini juga akarnya serabut. Lidah buaya aloe vera juga akarnya serabut. Kemudian ini lidah mertua akarnya juga serabut. Berarti kelompok ini tadi termasuk dalam kelas monokotil. Kemudian yang lain pada dikotil akarnya tunggang. Maksudnya tunggang, ada satu di bawah, kemudian ada rambut-rambut halus yang ada di sekelilingnya. Kalau tadi akarnya yang serabut-serabutnya banyak, kali ini hanya satu akar pokok, kemudian bawahnya ada serabut-serabut halus. Ini adalah akar tunggang. Kemudian kalau sudah, ini tadi akar, kemudian batangnya. Batang pada monokotil itu tidak bercabang, tidak ada cabangnya. Kemudian pada dikotil itu batangnya biasanya bercabang. Kita lihat di sekeliling kita ini, contohnya di sana ada ketapang. Nah, ketapang batangnya bercabang.
Kemudian di sini ada lagi ketapang kentana, juga batangnya bercabang. Kemudian yang di sini juga ada tapak doro. Nah, ini juga batangnya bercabang sehingga dimasukkan dalam kelas dikotil. Ciri yang ketiga, batangnya pada monokotil tadi tidak punya kambium, sehingga biasanya batangnya memanjang tapi tidak membesar. Tapi pada dikotil batangnya bercabang dan membentuk membesar karena ada kambiumnya. Kita lihat di sini banyak sekali yang bercabang, ada bougainville, ada adenium, itu termasuk yang dikotil. Tapi yang monokotil kita lihat di sini palem. Nah, ini tidak ada cabangnya, termasuk monokotil. Kemudian kita lihat di sana ada palem juga. Di sana ada pisang, ada kelapa. Itu juga kita lihat di sana tidak ada cabangnya. Itu berarti masuk dalam kelas monokotil. Kemudian setelah batangnya, kita lihat sekarang daunnya. Pada monokotil itu daunnya ada yang sejajar seperti pita, sejajar, ada yang melengkung seperti pita, seperti pada rumput. Jadi rumput ini batangnya melengkung seperti pita. Tapi ada juga yang sejajar seperti pada Rhoeodiscolor maupun pada lidah buaya. Kemudian yang dikotil kita lihat tulang daunnya itu ada yang menyirip. Pernah melihat sirip ya, sirip pada ikan, maka karena menyirip itu karena sirip ikan seperti siripnya itu ada menyirip. Contoh ini pada ketapang menyirip. Kemudian pada tapak doro ini juga kelihatan sekali menyirip. Kemudian pada puring, nah ini kelihatan sekali menyirip. Kemudian selain yang menyirip pada dikotil yaitu ada yang menjari. Ingat ya, ada dua macam. Jadi ada kalau dikotil itu ada yang menyirip, tapi ada juga yang menjari. Contoh yang menjari yaitu pada kates atau pepaya atau karika papaya. Kemudian ini ada ketela pohon atau Manihot utilissima. Nah, ketela pohon ini kita lihat di sini menjari. Setelah akar, batang, daun, tadi tulang daunnya ya. Kemudian bunga. Kita lihat di sini pada monokotil itu bunganya kelipatan 3. Contohnya pada anggrek. Yang mana ya? Tapi kalau pada dikotil itu bunganya kelipatan 4 atau 5. Contoh adenium. Ini bunganya kelipatan 5. Kemudian alamanda, ini juga bunga kelipatannya 5. Ini alamanda. Ini adenium, ini bunganya kelipatan 5. Tapak doro juga bunga kelipatan 5. Ini ada bunganya. Jadi kalau yang pada monokotil bunga kelipatan 3 berarti ada yang 6 atau 9. Nah, kemudian ada 12. Nah, kadang kalau 12 kita bingung dia masuk dikotil atau monokotil, sehingga kita lihat ciri yang lain. Kalau dia akarnya tunggang bercabang berarti dia masuk dikotil. Tapi kalau dia akarnya serabut berarti dia masuk monokotil. Tapi ingat juga ya, pada akar kalau dikotil tadi akarnya tunggang, tapi kita kadang ada siswa yang tanya, Bu, bayem kok akarnya serabut.
Nah, itu ternyata bayamnya tadi itu karena bukan dari bijinya, tapi bayamnya itu batangnya yang ditancap-tancapkan. Atau bougainville kenapa akarnya serabut? Karena dia dari stek, sehingga tidak tunggang lagi. Jadi itu karena hasil dari proses vegetatif. Contoh lain, sawo atau mangga yang hasil cangkokan itu akarnya juga serabut. Tapi kita bahasnya di situ bukan karena itu ya. Jadi karena yang betul itu dikotil akarnya tunggang, tapi itu kalau berasal dari biji. Kemudian yang terakhir yaitu bijinya, kalau monokotil berkeping 1, kalau dikotil berkeping 2. Bisa membayangkan kacang ya, itu kalau kita belah bijinya itu kepingnya 2. Mete, pernah makan silver queen? Nah, itu juga kalau dibelah itu ada 2 keping. Tapi kita kadang juga bingung, jambu itu bijinya nggak kelihatan kalau kepingnya 2 gitu ya. Maka kita juga harus mikir ciri yang lain apa dari jambu itu. Kalau dia bercabang, kemudian akarnya tunggang, kemudian daunnya menyirip, berarti dia termasuk dikotil. Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, maka ada tugas buat kalian. Dari apa yang saya sampaikan tadi, kalian buat ringkasan. Kemudian yang kedua, setelah membuat ringkasan, yang kedua, kalian mengamati tanaman yang ada di sekitar kalian, bisa di depan rumah, di kebun, ataupun di sawah. Kemudian mencari 15 tanaman monokotil dan 15 tanaman dikotil. Kemudian ditulis di Google Classroom dan dikumpulkan tugasnya. Selamat belajar, selamat mengamati lingkungan kalian dan menyayangi lingkungan kalian. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.